Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini kita akan membahas yaitu tentang beberapa weton yang halusinasi dan khayalannya bisa menjadi nyata. Yang dipikirkan pasti terwujud. Apakah weton kamu termasuk? Simak baik-baik videonya, semoga tak gagal paham. Berbicara mengenai halusinasi dan khayalan, ini pastinya setiap orang pernah mengalaminya. Tapi di sini ada weton tertentu yang halusinasinya atau khayalannya ini bisa menjadi nyata. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan mistis maupun dari pikirannya sendiri. Weton yang biasanya paling sering halusinasi atau khayalannya ini menjadi nyata bisa menguntungkan bagi pemilik weton. Tapi juga bisa merugikan. Menguntungkan bila yang dikhayalkan atau yang dihalusinasikan baik. Tapi jika sampai mengganggu psikologisnya, itu tentu sangat merugikan. Jadi ini ada dua sisi, sesuatu yang dirasakan pada pemilik weton ini. Halusinasi atau khayalannya, ini kadang-kadang yang dirasakannya itu bisa berupa mendengar sesuatu, kemudian bisa merasa mencium bau sesuatu atau aroma sesuatu maupun merasa melihat sesuatu. Walaupun hanya sekelebat saja, menurutnya dia merasakan. Tapi orang lain yang ada di dekatnya ataupun orang yang di sekitarnya itu tidak. Sehingga hal itu dianggap sebagai halusinasi atau khayalan. Nanti akan disadari oleh orang lain ketika mereka mengetahui setelah itu. Jadi mereka ini seperti diberi sinyal khusus atau pemberitahuan sebelum orang lain mengetahuinya. Weton apa sajakah yang termasuk halusinasi atau khayalannya ini bisa terwujud menjadi nyata? Yang pertama yaitu weton Jumat Kliwon, di mana Jumat Kliwon ini neptunya adalah 14, yang mana Jumat itu nilainya adalah 6 dan Kliwon itu nilainya adalah 8. Ini terjadi karena pengaruh dari harinya yang sakral dan berkaitan dengan hal mistis. Maka Jumat Kliwon ini pun juga turut berpengaruh pada pemilik wetonnya. Jadi mereka yang wetonnya Jumat Kliwon, biasanya apa yang menjadi khayalannya atau halusinasinya itu memang benar-benar nyata. Sehingga ketika dia mencium sesuatu, merasa sesuatu atau melihat sesuatu, biasanya itu benar. Hanya saja kadang hatinya ini menentang. Dia tidak mempercayainya, padahal yang sebenarnya adalah semesta sedang memberitahuinya. Yang kedua yaitu weton Kamis Kliwon, di mana neptunya adalah 16 yang diambil dari hari Kamis nilainya 8 dan Kliwon nilainya juga 8. Weton Kamis Kliwon ini kategori pendiam sebenarnya. Tapi kalau sekali ngomong dia termasuk orang yang ceplas-ceplos karena menurut dia itu benar. Tapi dia itu memiliki kepekaan tersendiri, yang mana walaupun dia hanya diam, dia sebenarnya merasakan. Sehingga terkadang itu dianggap sebagai halusinasi, yang sebagian orang itu tidak menyadari bahwa kepekaan dari orang-orang Kamis Kliwon itu adalah suatu sinyal bagi dia, karena mengetahui sesuatu yang orang tidak tahu. Tapi dianggap sebagai halusinasi atau khayalan, yang pada akhirnya akan terwujud menjadi nyata. Yang ketiga yaitu weton Minggu Pon atau Ahad Pon, di mana nilainya adalah 12 yang diambil dari hari Minggu atau Ahad bobotnya 5 dan Pon bobotnya adalah 7. Weton Minggu Pon atau Ahad Pon ini halusinasi atau khayalannya bisa terwujud menjadi nyata. Itu dikarenakan karena pikirannya ini yang selalu tidak tenang, sehingga mewujudkan apa yang menjadi fantasi ataupun halusinasi dan khayalannya. Hal ini bisa saja merugikan bagi pemilik wetonnya, karena rasa gelisah dan resah ini bisa membuat seseorang menjadi panik dan mengganggu psikologisnya.
Maka ketika sesuatu yang dianggap negatif, yaitu sebaiknya jangan terlalu difikirkan berlebihan, karena khayalan atau halusinasi ini akan bisa menjadi nyata. Yang keempat, yaitu Sabtu Kliwon. Weton ini dengan nilai neptu 17, di mana Sabtu bobotnya adalah 9 dan Kliwon bobotnya adalah 8. Hari Sabtu dengan pasaran Kliwon ini berpotensi besar diturunkannya wahyu spiritual dan terdapat unsur gaib yang bersemayam pada jiwanya. Pasaran Kliwon ini sangat berpengaruh pada halusinasi atau khayalan orang-orang Sabtu Kliwon. Yang kelima, yaitu Sabtu Pahing, di mana nilai neptunya adalah 18. Sabtu bobotnya 9 dan Pahing juga bobotnya 9. Ini adalah weton dengan neptu tertinggi dalam pribon Jawa. Ini juga termasuk memiliki khayalan ataupun halusinasi yang bisa nyata. Ini biasanya yang dirasakan merinding, terus mencium sesuatu. Kemudian ini atau watak rasanya tidak enak. Tapi hal itu nyata dirasakan, meskipun kebanyakan orang tidak merasakannya. Walaupun sebenarnya Sabtu Pahing ini tidak berkaitan dengan suatu hal yang mistis, tapi dia ini adalah orang yang peka ketika halusinasi atau khayalannya itu muncul. Sehingga hal ini bisa menjadi nyata dan tidak bisa diremehkan. Karena apa yang dia rasakan bisa menjadi kenyataan pada orang lain ataupun pada dirinya sendiri. Yang keenam, yaitu Selasa Legi. Dengan nilai neptu 8, di mana Selasa nilainya 3 dan Legi nilainya 5. Weton Selasa Legi ini biasanya merasa melihat ruas batang atau mendengar suara tertentu. Ini biasanya di saat kondisinya itu kurang fit, atau pada saat datang bulan bagi perempuan, atau pada saat masa nifas. Dia merasakan hal tersebut, peka sekali dalam keadaan saat sedang tidak suci ataupun kotor. Istilahnya sedang dalam masa kotor. Weton Selasa Legi ini juga memiliki khayalan atau halusinasi yang bisa menjadi nyata karena dalam keadaan tersebut. Mereka ini merasakan sesuatu yang mana orang lain terkadang tidak bisa merasakan, padahal yang dia rasakan itu adalah benar. Jadi orang lain merasa tidak, tapi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang nyata sebenarnya. Apapun yang dia rasakan dan yang dia lihat ataupun yang dia cium di sekitarnya itu memang benar adanya, sesuatu yang ganjil ataupun makhluk halus. Yang ketujuh, yaitu Kamis Pahing, di mana nilai neptu adalah 17, yaitu Kamis bobotnya 8 dan Pahing bobotnya adalah 9. Weton Kamis Pahing ini tipe orang yang tidak banyak berpikir, tak juga gampang tergoda. Tapi apa yang menjadi angan-angannya, fantasinya ini juga sering menjadi nyata. Ini juga berkaitan dengan halusinasi ataupun khayalan, tidak berkaitan dengan hal mistis, tapi berkaitan dengan alam bawah sadarnya dan dari pikirannya sendiri. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu weton Rabu Legi, di mana nilai neptu adalah 12, Rabu dengan bobot 7 dan Legi dengan bobot 5. Rabu Legi ini banyak mungkin yang tidak peka dengan sesuatu hal yang mistis, tapi biasanya apa yang menjadi bayangannya ini yang dianggap orang lain sebagai sesuatu khayalan atau halusinasi. Ini bisa menjadi nyata dan bisa terwujud, serta kadang omongannya ini dianggap orang sebagai suatu khayalan atau halusinasi saja. Tapi orang akan menyadarinya setelah beberapa waktu. Apa yang menjadi omongan orang Rabu Legi ini menjadi nyata dan ternyata itu bukanlah suatu khayalan atau halusinasi saja. Ini memang dalam dirinya yang menjadi bayangannya. Seperti jika sesuatu tergambar yang orang lain belum mengetahuinya, tapi dia sudah mengetahuinya. Yang kesembilan, yaitu weton Rabu Wage, dengan nilai neptu 11, di mana Rabu bobotnya 7 dan Wage bobotnya adalah 4. Untuk weton Rabu Wage yang menjadi khayalan atau halusinasinya biasanya datang dari pikirannya sendiri. Jadi seperti dia yang mengundang sendiri apa yang menjadi pikirannya dan fantasinya. Kemudian halusinasinya itu bisa menjadi nyata karena dia yang memikirkannya.
Jadi karena dia sendiri yang seperti mengundang alam semesta untuk mewujudkan apa yang menjadi fantasinya, apa yang disampaikan ini bisa menguntungkan ataupun merugikan bagi pemilik weton tersebut. Apa yang sudah disebutkan tadi tergantung pengalaman yang dialaminya, baik atau tidaknya, dikembalikan lagi pada yang mengalaminya. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat buat sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Dan mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam memberikan ulasan ini, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari lestarikan budaya kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.